Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yuliana, NPM 11112011185, Prodi S1 Manajemen kelas A2, angkatan 2020. Mata kuliah Manajemen Operasi Jasa dengan dosen pengampu Dr. Neni Hendajani SSI SEMT. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Peramalan Penjualan Produk Kecap pada Perusahaan Kecap Manalagi Denpasar, Bali. Penulis Niputu Lisna Padmayanti, IA Mahatma Tuningrat AAPP, dan Agung Suryawan Wiratnata. 1. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian UNUD. Yang kedua, dosen jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian UNUD. Tanggal penelitian 9 Januari 2022. Untuk pendahuluan, latar belakang, pada saat ini hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang industri dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu adanya tingkat persaingan yang semakin ketat. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk dapat merencanakan semua parameter produksi dengan baik, termasuk kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, sehingga diharapkan keuntungan perusahaan akan meningkat. Peramalan atau forecasting merupakan teknik atau cara kuantitatif dalam memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, dan tentunya membutuhkan data-data masa lampau sebagai acuan atau data historis. Salah satu manfaat peramalan penjualan adalah dapat memperkirakan penjualan secara akurat dari waktu ke waktu, sehingga dapat dibuat rencana produksi yang sesuai dengan perkiraan penjualan. Data peramalan penjualan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan produksi untuk mencegah terjadinya overproduction yang mengakibatkan perusahaan mengalami idle capital maupun underproduction yang menyebabkan perusahaan kehilangan keselamatan. Dengan adanya peramalan tersebut, maka perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan serta mengambil keputusan dalam produksinya. Perusahaan kecap Manalagi yang berlokasi di Jalan Gunung Catur nomor 9X Pandang Sambian Kaja, Denpasar Barat, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri dengan pangan yang memproduksi produk kecap manis dan kecap asin dengan berbagai macam ukuran kemasan. Kecap Manalagi memiliki volume penjualan yang berfluktuasi setiap bulannya, sehingga mengantarkan perusahaan kecap Manalagi pada kondisi permintaan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Persaingan bisnis yang begitu ketat membuat pihak manajemen perusahaan dituntut untuk dapat menentukan permintaan produk yang akan datang dan melakukan perencanaan pembelian bahan baku yang sesuai kebutuhan, dalam artian tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Metode penelitian. 1. Metode moving average. Metode moving average diperoleh dengan merata-ratakan permintaan berdasarkan beberapa data masa lalu yang terbaru. Nasution dan Prasetyawan 2003. FT sama dengan keterangan. FT sama dengan ramalan kegiatan pada periode ke T. N sama dengan jumlah periode dalam rata-rata bergerak. AT dikurangi 1, AT dikurangi 2, AT kurangi N sama dengan kegiatan pada periode sebelumnya. Metode penelitian yang kedua, metode penghalusan eksponensial smoothing. Metode penghalusan eksponensial merupakan teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Render dan Heiser 2005. FT sama dengan FT dikurangi 1 ditambah A dalam kurung AT kurangi 1 kurangi FT kurangi 1. Untuk keterangan, FT hasil peramalan pada periode T, FT dikurangi 1 sama dengan hasil peramalan pada periode sebelumnya. A sama dengan konstanta penghalus ramalan dalam kurung pembobot dalam kurung 0 lebih kecil A lebih kecil 1. AT kurangi 1 sama dengan data aktual pada periode sebelumnya. Untuk metode ketiga, metode trend linear.
Metode tren linear menggunakan garis kecenderungan apabila pada data menunjukkan suatu kecenderungan baik berpola turun atau naik. Tanadi dan Andrew 2013. Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari nilai A dan B menggunakan rumus A sama dengan B sama dengan keterangan untuk dan sebagainya bisa dilihat di bawah di layar ini. Untuk metode keempat yaitu metode tren non-linear atau tren kuadratik. Metode tren non-linear, tren kuadratik adalah tren yang mempunyai persamaan berbentuk fungsi kuadrat dengan bentuk grafik seperti parabola. Ibrahim 2003. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar beserta keterangannya. Yang kelima, pengukuran akurasi hasil peramalan. Menurut render dari Heiser 2005, ada 3 cara perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan total, yaitu dengan rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation (MAD), rata-rata kuadrat kesalahan mean square error (MSE), dan rata-rata persentase kesalahan absolute version error atau sama dengan MAPE. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Hasil penelitian. Gambaran umum perusahaan. Perusahaan kecap Manalagi yang berlokasi di Jalan Gunung Catur nomor 9X, Padang Sambian, Kaja, Denpasar Barat ini berdiri tahun 1963. Perusahaan kecap Manalagi memproduksi kecap manis dan kecap asin dengan berbagai jenis ukuran kemasan, yaitu kecap manis botol 625 ml, kecap manis botol 300 ml, kecap manis botol 270 ml, kecap manis botol 140 ml, kecap manis refill 625 ml, kecap manis refill 600 ml, kecap asin botol 625 ml, kecap asin botol 300 ml, kecap manis cotek 625 ml, dan kecap manis cotek 500 ml. Standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan kecap Manalagi sudah diawasi dan diizinkan oleh BPOM Rakyat Indonesia dengan nomor BPOM RI MD 245422003024. Perusahaan kecap Manalagi telah memasarkan produknya ke kabupaten lain meliputi Denpasar, Bandung, Gianyar, Bagli, Klukung, Karangasem, dan Tambanan. Pola data penjualan berdasarkan data yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kecap Manalagi diperoleh data penjualan kecap manis botol dan kecap manis refill ukuran 625 ml selama periode Juli 2014 sampai dengan Juli 2015. Untuk tabel ke-1, data penjualan periode sebelumnya digunakan sebagai paduan untuk tabel sebagai berikut. Untuk pola data penjualan berguna untuk melihat kestasioneran data. Pola data penjualan kecap manis botol dan kecap manis refill ukuran 625 ml dari periode Juli 2014 sampai dengan Juni 2015 dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji pola data diketahui bahwa data penjualan kecap manis botol dan kecap manis refill ukuran 625 ml tidak stasioner. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan data yang tidak berada di antara garis rata-rata yang konstan, tetapi lebih menunjukkan adanya unsur tren. Unsur tren terlihat pada fluktuasi pergerakan data dari kiri ke kanan yang cenderung meningkat. Pola data tren terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang selama periode waktu yang diamati. Ajeng 2011. Untuk kelebihan, dalam artikel ini dijelaskan metode yang digunakan dalam melakukan peramalan secara gamblang, mulai dari rumusnya dan pengertian metodenya. Selain itu juga terdapat saran terdapat perusahaan kecap Manalagi agar tetap menggunakan metode tren linear sebagai metode peramalan penjualan di masa yang akan datang. Sehingga peneliti juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan kecap tersebut, tidak sekadar melakukan penelitian. Untuk kekurangannya sendiri, yang saya analisa dari artikel ini adalah kurangnya penjelasan terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan selama melakukan penelitian. Dalam artikel hanya tertulis intinya, namun tidak diberikan penjabaran agar pembaca dapat memahaminya. Sebagai contoh, melakukan studi literatur, di sini tidak dijelaskan secara rinci studi literatur itu sendiri seperti apa.
Kemudian komponen apa saja yang harus ada dalam melakukan studi literatur, begitu juga dengan tahapan lainnya. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.